kita ngomong Pancasila, semuanya pertanyaan ini kan pilihannya si pembuat pertanyaan ini kan kalau tidak orang yang nasionalis liberalis, iya orang nggak mungkin ya nasionalis religius ya, nggak ada di sini. Nggak Ini ada, nggak negara ada. itu kalau orangnya orang Seharusnya harus nasionalis religius harus. harusnya Iya, ada. harusnya Kan ada. pertanyaannya tidak Pertanyaan mengarah ke enggak. situ, Pak. Iya. Ini kan kalau pertanyaan seperti ini pilihannya orang nasionalis liberalis dalam artian wongnya nasionalis tapi tidak memikirkan agama. Ya. Kan yang penting saya nasionalis. Kalau nggak gitu orangnya ya kutip Radikal ya? ya teroris. Ya, radikal itu Bukan. janganlah. Radikal Jadi itu Al-Faruq. ya. Jadi ada memang asumsi, tapi kan masih belum kelihatan secara jelas bahwa kan sampai ada asumsi bahwa di dalam internal KPK itu ada aliran terindikasi aliran seperti Taliban gitu. Bukan talinya ban ya, Taliban itu yang berafiliasi ke Timur Tengah itu gitu, yang sampai ya analisis keras itu teoris gitu. Makanya kan munculnya ini mungkin juga di latar belakangnya itu untuk mengidentifikasi mana-mana orang yang terjangkit terpengaruh oleh aliran itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tulur? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kontroversi ya, di negara Republik Indonesia berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK. Ya, di mana pertanyaan-pertanyaan itu mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya para elit. Ya, kenapa tes wawasan kebangsaan itu dilakukan oleh KPK? Saya sudah menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi ya, berdasarkan beberapa berita khususnya di Kompas dan di detik.com. Silakan Anda browsing sendiri. Ada 4 pertanyaan yaitu berkaitan dengan lepas hijab, kemudian ada doa qunut ya, diminta untuk membaca doa qunut itu, kemudian ada LGBT, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan memilih antara Pancasila dan Al-Quran. Nah, keempat pertanyaan tersebut mendapatkan reaksi yang beragam di kalangan masyarakat karena pertanyaan tersebut adalah menjebak untuk memang menjebak dan disengaja untuk menggerus KPK itu, sehingga dikatakan KPK itu dilemahkan secara sistematik ya. Saya langsung bertanya aja kepada para tokoh yang sangat luar biasa ini gitu. Ya, sebelum bertanya, Ya, saya nggak tahu ceritanya ini dari mana. ya. Intinya secara umum aja ketika ada tes wawasan kebangsaan itu. Iya, iya, iya. Tes wawasan kebangsaan itu begini, Beb. Seandainya saya pengen Ya. daftar ke KPK ini. Iya. Bukan, iya. Jadi kamu sudah jadi pegawai KPK, Oh, iya. cuman masih belum ASN. Oh, siap. Nah, jadi ingin diangkat statusnya itu menjadi ASN, tapi harus lulus tes. Oh, gitu. Ya, makanya ada tes wawasan kebangsaan itu untuk mengatur sejauh mana, kan gitu. Loyalitas dia terhadap negara ini, gitu. Sehingga adalah yang namanya itu. Atau saya langsung ke Oh, iya. HI aja dulu. Atau saya ya ditanya seandainya saya mau jadi ASN KPK. Oh ya, gimana? Itu pilihannya apa? A, B, C. Kalau kamu sudah dimilih gini, ini kan pertanyaan itu bisa jadi esai, bisa jadi pilihan gitu loh. Iya. Tapi kalau kamu melihat terhadap ya pertanyaan-pertanyaan itu, misal kamu memilih lepas jilbab atau tidak, karena kan di tes itu akan diukur, oh ini kalau jawabannya seperti ini, milihnya ini efeknya begini, Begitu. kalau begini efeknya begini, kan mesti ada efek dari pilihan itu gitu. Bagaimana Kalau lepas jilbab. lepas jilbab? Saya lepas jilbab. Soal laki-laki yo. Oh iya. Ya jelas lepas Oh, berarti jilbab. pertanyaan ini kalau diseragamkan secara umum, wah, nggak pas berarti ini Iya ya. dong. Harus ada khusus
Gender Iya, larinya iya gender. gender. Mungkin kalau laki-laki berjenggot atau tidak. Nah, hah? Jenggot yang mana itu? Beda yang mana? Ya gimana? Kalau misal lepas jilbab gitu, ada pertanyaan lepas jilbab, sepakat nggak? Berarti nggak pas ini ya? Nggak apa-apa, saya sepakat Pak kalau pertanyaan. Ya, ya kalau ditujukan ke cowok, gitu. Iya. Kalau ditujukan ke cewek gitu, seandainya cewek gitu. Kalau saya seandainya cewek ya ditanya seperti itu, pertanyaannya sepakat atau tidak ya enggak apa-apa Pak. Saya pertanyaan loh, pertanyaan. Cuman jawabannya yang orangnya jawabannya seperti apa. Kalau seandainya saya muslimah yang hakiki, ya saya tidak lepas jilbab. Kalau hanya untuk mengelabui ya bisa-bisa aja. Ya kalau tujuannya melepas jilbab atau tidak itu yang jadi ASN yang mana? Kalau seandainya tidak melepas jilbab itu pasti diangkat jadi ASN, ya mungkin untuk mengelabui bisa memilih melepas jilbab tidak apa-apa. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Tapi enggak, dulu itu juga sempat ada untuk ASN yang sudah jadi ASN itu tidak diperbolehkan untuk bercadar. Itu dulu sempat kontroversial. Sebelum ada corona itu. Sebelum ada corona, ya. Pada akhirnya kan semuanya bercadar. Oh, wow. Mau laki-laki perempuan kan bercadar. Barokah corona. Barokah corona. Jadi corona membawa barokah. Jadi sebenarnya pertanyaan lepas hijab itu sebenarnya tidak, menurut saya sendiri itu tidak pas ditanyakan karena itu urusan privat yang menurut keyakinannya yang dia anut. Kalau kita merujuk pada ngomong ini karena kewawasan kebangsaan, artinya rujukannya adalah Pancasila. Nah, Pancasila sendiri kalau kita melihat dari sejarahnya, awal mula Pancasila itu kan yang disepakati adalah Piagam Jakarta, di mana yang pada sila pertama itu menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kata-kata itu kalau kita merujuk pada diskursus yang sudah ada, itu dihapus untuk apa namanya, keharmonisan kebangsaan, hanya diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Kalau enggak, saya sebelum melanjutkan itu kan pertanyaan dari melepas jilbab. Melepas jilbab. Cuman proses pertanyaan ini itu model pertanyaannya jawab cepat atau wawancara Nah, itu. iya. Pak. Kalau jawab cepat ya melepas jilbab atau tidak? Ya, lagian lucu kalau kita ingin menilai karakter orang atau niat orang atau tujuan orang dari sekedar pertanyaan itu kan sebenarnya perlu dipertanyakan lagi gitu loh, akurasi kebenarannya gitu. Ya kalau wawancara Meskipun itu ada ilmunya lah ya kan, dalam menyusun responden atau menyusun pertanyaan itu meskipun ada metodologinya, tapi menurut saya ya kurang pas juga gitu. kalau saya pribadi kan tidak mengetahui kasusnya seperti apa. Kalau prosesnya seperti pertanyaan seperti itu bentuknya jawab cepat kayak dokter Nexo kan yo bingung Pak. Kalau Wis lah ya. iya, kalau wawancara kan bisa pertanyaannya melepas jilbab, ya melepas, tapi kan tidak pas di waktu tempat umum. Kalau di rumah ya melepas, mandi ya dilepas. Oh, Berarti jadi kalau- lihat konteks. Iya, ya. lihat konteksnya. Ini nek wawancara, Pak. Cuman ini jawab cepat, ya pertanyaannya berat. Enggak, sebenarnya kalau pertanyaan itu akarnya motifnya apa muncul pertanyaan itu. Oh gitu. Pertanyaan dasar itu motifnya apa? Munculnya pertanyaan masalah lepas dan menggunakan itu apa? Sehingga ambigu akhirnya. Apa sih maksud dibalik tujuan pertanyaan ini? Tapi yang bikin pertanyaan itu siapa, Pak? Ya orang gitu. Orang Bukan jin. kan orang ada orang gila, orang waras. Iya. Yang bikin pertanyaan itu. Enggak, saya kan curiganya gini. Kalau pertanyaan seperti itu sebelum memberi pertanyaan tidak dibaca lagi. Saya khawatirnya yang bikin pertanyaan ini copy paste dari pengurus sebelumnya itu loh, Pak. Enggak, ini pertama tes Oh iya. TWK ini untuk KPK. Tapi kalau menurut saya ya kalau ada opsi lain, kalau anak SD itu kan kasih pertanyaan, kalau nggak ada jawaban tulis sendiri gitu, dilingkari sendiri kan, itu berarti pilihan saya ya itu. Kalau diberikan misal kamu milih A B C D, lo nggak cocok dengan semuanya kan bisa ditambah dong gitu loh, pilihan sendiri kan gitu, pilihan sendiri gitu. Tapi pengalaman. Kalau sudah multiple choice itu, apalagi tes kewawasan kebangsaan itu, rata-rata normatif, jawabannya itu normatif. Karena di balik pertanyaan pasti ada motif. Ya benar tadi kata Bang Farah, kalau saya milih ini konsekuensinya apa?
Kalau saya milih ini, kalau saya milih, umpamanya milih lepas jilbab, konsekuensinya apa? Apakah sesuai dengan penilaian yang diinginkan oleh si pembuat soal, atau kalau saya tetap dengan menggunakan jilbab, apakah nanti akan berdampak pada lulus atau tidak lulusnya saya? Ya. Nah, itu kan menjadi akhirnya ambigu. Dan sedangkan yang dites itu sebenarnya bukan hanya dari yang beragama berideologi Islam, Beragama Islam. Bukan hanya itu, tapi semua yang dites itu ya macam-macam, ada Kristen, ada Buddha, itu macam-macam yang Pertanyaannya juga ikut tes sama. itu. Pertanyaannya mungkin sama, saya nggak tahu ya. Pertanyaannya mungkin sama. Tapi ini pertanyaan yang kontroversi. Saya kira wis lanjut aja lah. Lanjut aja. Ya terlepas misal lepas jilbab, saya sepakat tadi itu. Orang itu akan lepas jilbab, tapi di ruang mana kan gitu. Di ruang mana gitu. Artinya lihat konteks lah. Kalau di kamar mandi pasti lepas gitu. Di depan suami lepas Masa gitu. malam Jumat jilbaban dok? Well, Enggak. nggak bisa. Ya harus lihat konteks, harus lihat konteks. Tapi kalau dipaksakan, sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak baik sebenarnya, tidak baik. Apalagi Tapi kira-kira ini pertanyaan ini tujuannya untuk apa? Jebak atau tidak? Kalau saya nggak paham, Enggak apa. nggak berani untuk berkomentar apa sih tujuannya. Cuman mungkin ada yang tersirat di balik itu, termasuk opini-opini yang ya di Google banyak ya, opini-opini tentang melemahkan, sehingga kalau melihat berita bahwa yang masuk dalam kategori yang tidak lulus ini termasuk orang-orang penting di internal itu. ya, jadi ada anggapan, ada asumsi bahwa ingin mengidentifikasi dalam tubuh KPK itu ada kelompok-kelompok yang mengarah kepada aliran tertentu, bisa aliran Itu radikal. kalau kita mandang dari sudut Dari sudut politik. politik. Tapi kalau dari sudut pengusaha, ini jangan-jangan ada hubungannya sama pengusaha kerudung. Kalau nggak lepas jilbab jelas di-endorse sama Zoya. Kalau lepas jilbab mau menutup pengusaha kerudung. Gitu. Oke, termasuk ini lagi yang menarik ini. Doa kunut gitu. Ini kan Gimana pertanyaannya? ini KPK itu, orang KPK itu adalah kelas top lah, kelas yang bergengsi gitu. Pertanyaannya suruh membaca kunut gitu. Kalau orang santri ini kan jelas lulus semua gitu. Kan iya, baca kunut itu. Nah, kan katanya tadi yang tes tidak hanya di Islam. Ah. Kemungkinan. Masa orang Kristen ditanya kunut? Loh ya nggak bisa ini. Ini kan ya gimana ini? Kalau kualitas pertanyaan tentang kunut itu saya kira itu pertanyaan saya waktu iki lah, waktu aliyah lah, waktu aliyah. Kalau waktu SD, SMP pertanyaan kita kan kalau makan bubur itu diudek atau enggak, gitu kan. Semakin tinggi sekolahnya pertanyaannya ganti. Kalau subuhan pakai kunut apa enggak? Ya. Gitu ya, kayak makan bubur. Betul. Ya sesuai kondisi. Makanya kalau dulu kan perdebatan konon itu kan lebih kepada NU dan Muhammadiyah. Ya, Furu'iyahnya gitu. Jadi kalau yang NU harus kalau sholat subuh, bukan sholat yang lain loh ya, sholat subuh itu pakai konut gitu loh. Kalau Muhammadiyah mungkin nggak pakai konut, tapi kan sholatnya kan tetap sah. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan, motifnya apa? Motifnya apa? Itu. Ya karena kurang ngopi atau apa gitu kan? Ya, mungkin loh, Mungkin. Kalau kunut nanti yang jawab kunut, yang bisa jawab kunut dimasukkan ke lembaga itu, ya kan? Oh, nanti ada isu lagi, oh berarti ini atas kepentingan orang itu. Ya. Nanti kalau yang jawab Nggak nggak apa kunut terus dimasukkan, yang jawab kunut tidak dimasukkan, nanti atas kepentingannya orang Muhammadiyah. Intinya khawatirnya adu domba gitu. Adu domba. Makanya ini banyak pertanyaan yang menjebak gitu. Iya. Menjebak. Mungkin- Menggiring kepada golongan-golongan tertentu gitu. Roma Irama. Kok iso? Adu domba, Pak. Adu domba. Enak sekali.
Terus ada pertanyaan LGBT, Ah. mendukung terhadap LGBT atau tidak? Iya, kalau itu sih sebenarnya pertanyaannya sudah ini ya, fitrahnya manusia ya. Masa kita mau mendukung. Tapi bentuk pertanyaannya kalau nggak salah, apa hukuman yang tepat bagi LGBT? Hukuman yang tepat bagi LGBT. Pertanyaannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang saya Oh. lihat di media-media itu pertanyaannya. Kan dari pertanyaan ini tadi. Ini yang tanya kan lembaga KPK. KPK. Hubungannya sama KPK itu Nah. apa? Kan KPK kan korupsi, Pak. Nah, Iya. Itu Nah, ngurusi itu. LGBT apa ada hubungannya dengan korupsi atau dengan apa itu loh? ya seharusnya kan ada istilahnya sepakat atau tidak korupsi itu dihukum mati, misalnya Iya. gitu kan, Atau potong tangan. potong tangan kan gitu. Itu Apa? kan Lebih punya korelasi ya pertanyaannya dengan fungsi. Iya, apa yel-yel. Gimana ya, Lel? Dia dihukum. Sekarang lagi marak memang apa namanya? Berani jujur pecat